A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kemarin kita belajar ini ya, latihan mengidentifikasi jenis-jenis kata. Kita pakai surat Al-Munafiqun waktu itu. Dan ada pembahasan qulubihim. 3 kata atau 2 kata? Qulubihim. Itu ya kemarin ya? Iya, tapi depannya ada alanya. Itu yang iya, ternyata di depannya ada ala. Ya, karena beberapa masih belum hadir. Nah, biar sekalian ya, biar nggak ada yang ketinggalan, kita tunggu. Sambil menunggu, yuk kita bahas dulu ini yang dari Ustadz. Ini kemarin udah ya, kepercayaan dan rasa takut dan kepercayaan, hubungan antara guru dan murid. Udah ini kemarinnya, jadi kita harus percaya sama guru kita. Dan sebagai pelajar, kita harus memberikan yang terbaik. Jadi nggak bisa kalau gurunya sendiri, kalau gurunya saja yang memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya, muridnya juga harus memberikan yang terbaik dalam belajarnya. Nah ini kalau teman-teman sering mendengarkan khutbah Jumatnya Ustadz, itu ada doa pembukaan khutbah yang sering Ustadz baca. Nah ini ada penjelasannya. Sayang sekali beberapa tulisan Arabnya ini Hana salah, karena ini modal mendengarkan saja, dan waktu itu Hana baru intensif 1 kan. Jadi benar-benar baru di Arabik. Ya, banyak yang salah dan belum sempat diperbaiki. Coba Hana ingetin lagi sama teman-teman. Ini adalah pembukaan khutbah yang sering Ustadz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqul wujudil minal adam. Wa ja'ilun nuri minaz zulam. Waduh, ini nggak pakai ini lagi. Wa makhrij. Tidak pakai harokat. Minta maaf deh, Hana. Wa makhrij sabra minal alam. Famulaqad taubata alan nadam. Fanashkuruhu alal masaib kama nashkuruhu ala ni'am wa nusalli ala rasulihil akram asyarfil asma wa nuril atam. Wah, Hana minta maaf ini tidak pakai harokat dan Hana tidak hafal. Ya Allah, sering dengar kok gak bisa bacanya ya. Astagfirullahaladzim. Dilewatin aja dulu. Hana deg-degan nih teman-teman. Maaf ya. Karena Hana tahu di sini banyak salahnya. Makanya Hana deg-degan. Oke. Minta maaf yang itu dilewatin dulu. Nggak apa-apa. Arabik. Orang-orang Arab versi orang yang bukan orang Arab. Artinya kita. Orang Arab dengan orang kita. Hamiduddin Al-Farahi adalah seorang penulis dan dia adalah orang India. Dia itu dari ya keturunan Ustadz kan kayak keturunan India gitu ya. Jadi pendahulunya Ustadz seperti itu. Syekh Hamzah mengatakan dengan indahnya. Jadi ini cerita Syekh Hamzah.
Saya sedang menghadiri salah satu kelasnya ini, Syekh Hamiduddin Farahi, dan beliau berkata dalam studi atau pelajaran bahasa Arab Al-Quran, dalam pelajaran bahasa Arab klasik, tata bahasanya, gramernya itu pada dasarnya terklasifikasi. Dan bahkan dalam balaghah itu apa ya? Balaghah itu adalah pelajaran retorik linguistik. Pelajaran retorik dan linguistik apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu susah deh. Retorikal dan linguistik dan bahasa yang efektif serta komunikasi psikologi dalam Al-Quran. Nah ini, balaghah adalah secara simpelnya itu bahasa atau pembicaraan, cara bicara yang efektif, dan juga komunikasi psikologi. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan tok. Di situ di dalamnya itu ada komunikasi psikologi. Ada penyampaian yang efektif. Nah, itu di dalam Al-Quran itu ya. Dan semuanya itu sangat indah. Bukan, semuanya itu sangat kebanyakan ditemukan atau diabadikan oleh orang-orang yang bukan orang Arab. Ya seperti kayak orang-orang India. Maksudnya Al-Qur'annya kan diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi yang kebanyakan menemukan keindahan dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang non-Arab. Arab tidak menemukan hal-hal tersebut. Pertanyaannya kenapa? Itu kan bahasa mereka. Kok malah orang yang non-Arab yang menemukan itu semua, keindahan-keindahan itu? Jawabannya itu sebenarnya sangat simpel. Kita membutuhkan orang yang melihat dari arah luar, gitu. Kita kalau sebagai orang Indonesia, kita tidak bisa melihat bahasa Indonesia itu sebagai sains. Kita hanya bisa melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa biasa karena ya kita bicara pakai bahasa itu hanya sekedar bahasa seperti itu aja. Bukan sains yang kita pelajari segala macam. Seperti kita mempelajari bahasa Arab sekarang. Oh ini rofa, ini jar, kenapa ini harusnya jar, oh ada alai. Kita tidak mempelajari itu ketika kita bicara pakai bahasa Indonesia. Itu ya karena memang bahasa kita seperti itu. Natural gitu ya. Nah, orang-orang Arab akan selalu lebih baik dalam berbicara, gitu. Karena dalam berbicara bahasa Arab ya kenapa? Ya karena itu memang bahasa mereka, bahasa ibu mereka seperti itu. Nah, jadi mereka mempunyai balaghah. Balaghah tadi apa? Komunikasi psikologi, keefektifan dalam bicara. Mereka punya itu secara natural. Nah, jadi seperti tajwidnya mereka, ya, yang bisa dipelajari. Kita kan mempelajari tajwid nih. Nah, mereka tidak perlu mempelajari tajwid. Mereka udah bisa sendiri, natural, secara alami. Sama dengan balaghah juga. Seperti itu. Nah, mereka tidak bisa mempelajari tajwid, tapi mereka tetap bisa menyebutkannya dengan sempurna. Kayak kalau orang Arab kan ini, kho gitu ya, enak aja. Allah atau dal, Allah, jelas perbedaannya. Sedangkan kita, tapi mereka tidak mempelajari tajwid. Tidak mempelajari tajwid, tetapi pengucapannya sangat sempurna. Bukan seperti kita ada sebagian dari kita sampai bengkok-bengkok nih mulutnya untuk berusaha menyebutkan huruf-huruf dengan benar. Kayak ko sampai gitu ya mulutnya kadang atau mukanya. Jangan di situ. Kadang mau menyebutkan ha dengan ha. Perlu latihan
untuk sebagian orang. Tapi kalau orang Arab tidak perlu latihan, udah lancar aja. Kho, ha, ha. Seperti itu, karena ya memang naturalnya punya mereka. Nah, sains bahasa Arab dilihat dari luar, pandangan orang yang bukan Arab melihat bahasa Arab itu seperti sebuah struktur dan matematika. Kita belajar matematika kan? Nah, apa yang kita lihat tentang bahasa Arab ini beda dengan yang mereka lihat. Kita melihat bahasa Arab ini sebagai sains, sesuatu yang terstruktur dan seperti matematika. Ada rumus-rumusnya. Contoh, kalau Allah di depannya pasti majrur, seperti itu kan, jar. Atau tidak ada al tipis diikuti jar, itu hasilnya sama dengan idofah. Seperti itu. Kalau ya di awal ditambah akhirannya ani, berarti huma. Kan kayak matematika, ada rumus tertentu, ada struktur tertentu. Nah, seperti itu. Apakah kita melihat kayak matematika di dalam Alhamdulillahirabbil alamin? Kita pernah mempelajari ini kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Kita melihat di situ ada 4 ciri-ciri isem. Oh, cocok nggak yang ini, yang ini, yang ini. Oh, suaranya itu apa namanya? Kata satu sama lain itu berirama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya seperti itu. Ada keindahan di situ, ada matematika di situ. Bagaimana mungkin aljabar dan sesuatu yang matematika merupakan bahasa? Itu aneh banget. Sedangkan kita tahunya bahasa satu sisi dan matematika itu satu sisi. Bahasa Arab adalah ada matematika di dalamnya. Tuh. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang seperti itu kepada dalam sebuah bahasa? Kalau kita melihat bahasa Arab itu lebih kayak kita melihat permasalahan atau persoalan matematika. Oke, maaf sekali di sini azan, Ana harus tutup dulu ya.
Oke, alhamdulillah. Maaf ya kepotong. Nah ini kulubihim. Kita lanjutkan dulu. Apa tadi? Ya. Nah ini kalau kita sebagai yang non Arab, kita melihat bahasa Arab itu kayak persoalan matematika. Seperti ini tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, 4 ciri-cirinya sama atau enggak gitu ya. Tidak ada al tanpa tanwin, di depannya ada jar atau enggak, seperti itu. Tapi orang Arab tidak seperti itu melihat bahasa Arab. Mereka ya ngomong secara alami, memang bahasa mereka seperti itu. Mereka nggak duduk ya bareng-bareng dengan teman-teman mau bicara, malah gini dulu, oh tunggu itu mudhof dan mudhof ilaih ya. Oh makanya ini ada berhubungan. Tunggu dulu, kamu bilang ala qulubuhim itu jar wa majrur ya? Ya enggak dipikirin itu ketika mereka ngomong. Nah, seperti kita bahasa Indonesia. Seperti kita bahasa Indonesia, bukan, kamu salah itu. Gimana itu tata bahasanya bilang seperti kita bahasa Indonesia? Ya enggak ya. Ngomong aja natural seperti itu. Nah, tapi untuk orang-orang selain Arab, orang Persia, orang Bukhara, orang Eropa yang masuk Islam, ya, dan masih banyak lagi yang dari Andalusia, dari Spanyol, orang-orang ini melihat bahasa Arab dan mereka berkata, wow, ada banyak struktur di sini, mereka terpesona. Seperti itu. Nah, kemudian orang-orang ini mulai untuk membuat kode-kode atau aturan-aturan yang pada nantinya akan jadi standar yang kita pelajari saat ini. Gitu. Siapa yang bilang ini mudhof ilaih itu kan orang-orang luar Arab yang mempelajari grammar itu kebanyakan orang luar Arab. Sampai akhirnya jadi standar yang kita pelajari saat ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa bahwa seseorang yang bukan Arab bisa menulis sesuatu yang luar biasa, yang sangat keren gitu ya dalam bahasa Arab. Kemudian dia mendedikasikan kebanyakan tulisan-tulisannya untuk Arabik, untuk level bahasa Arab yang tengah gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang luar biasa. Ustadz bilang, saya merasa kita berhutang tentang itu semua kepada Allah untuk mengetahui buku kita dan mengetahui bahasa dari buku kita tersebut. Ya, karena Allah kan yang menurunkan Al-Quran dan menciptakan bahasa Arab. Tapi kita juga sebenarnya berhutang kepada orang-orang ini yang mendedikasikan hidup mereka untuk buku Allah. Kita berhutang kepada orang-orang ini yang setidaknya kita mempunyai akses ke sesuatu yang mereka lakukan seumur hidup mereka, hasil kerja mereka ya, kita punya akses ke hasil kerja mereka. Jadi orang yang mempelajari buku Allah, menciptakan standar-standar Arabik seperti ini, kita berhutang juga kepada mereka. Itu kata Ustadz. Mereka melakukan amal baik ini supaya kebaikan mereka bisa diteruskan, bisa berlanjut. Karena orang-orang akan mengambil manfaat dari apa yang sudah mereka pelajari, dari apa yang sudah mereka tulis. Dan kita harus menjadi bagian dari ini tadi, dari rantai pengetahuan ini.
kita harus melakukan bagian kita. Jadi kita ini sebenarnya ada tugas, kebagian tugas. Nah ini, orang-orang yang zaman dahulu sudah menciptakan standar-standar grammar Arabik. Kita belajar dari situ. Sekarang tugas kita apa? Melanjutkan, menyampaikan pelajaran kita pelajari, dan menyebarkannya kemana? Ke dalam bahasa Indonesia. Ya kan, supaya terus berlanjut. Kalau tidak, siapa yang bisa mengerti dalam bahasa Indonesia? Kalau bukan kita yang membukakan, kalau bukan kita yang mendedikasikan diri kita. Sekarang, alhamdulillah pembahasannya ini sudah ada dalam pikiran Hana dari awal-awal sekali ya, mau ikut belajar Dream Program. Dan yang paling jadi kayak lebih merasa nyata itu ketika Hana mulai menganalisa surat-surat Al-Quran. Kita kan di intermediate itu udah disuruh menganalisa ayat-ayat, surat-surat pendek. Nah, ketika itu Hana baru sadari, kita Indonesia ini sangat-sangat kekurangan sumber untuk mempelajari Al-Quran. Hana pendatang baru dalam bahasa Arab. Jujur saja mempelajari bahasa Arab baru bersama Ustadz Noman Ali Khan 2 tahun yang lalu itu. Ini pengalaman pertama Hana. Setelah Hana cari-cari, ketika mau menganalisa ayat, bukan Hana sih, kita sama-sama ya, satu kelompok intermediate. Yang kita temukan itu adanya ensiklopedia Al-Quran, karyanya Abi Profesor Quraisy Shihab. Dan itu cuman satu yang Hana bisa temukan online-nya. Kayaknya bermasalah juga atau susah mengaturnya. Mau buka-buka halamannya susah ya. Apa rusak atau Hana nggak tahu caranya, kurang tahu. Tapi kita udah pernah coba, gagal. Kemudian Kamus An-Nawawi itu bukan terfokus untuk Arabik Al-Quran. Itu untuk semua modern Arabik, klasik Arabik, dipakai dua-duanya. Jadi kita benar-benar kekurangan sumber untuk mempelajari Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Urdu banyak, karena mereka banyak ahli Quran. Khususnya orang-orang Urdu itu ya, orang-orang India, Pakistan itu banyak. Sedangkan kita, nah ini, kita yang dikasih tugas untuk ini nanti. Makanya kita harus lebih semangat mempelajari bahasa Arab. Kita punya sesuatu yang harus kita lakukan untuk generasi Quran selanjutnya di Indonesia. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini semua memotivasi kita semua untuk semangat belajar, karena apa yang kita pelajari, apa yang bisa kita bagikan nanti dipakai orang itu jadi amal jariah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jalan kita ke sana masih panjang sekali, tapi mudah-mudahan semua langkah kita, semua detik yang kita dedikasikan untuk mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi pahala, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu teman-teman. Kita harus semakin rajin. Jangan sampai kalah dengan orang India, dengan orang Pakistan. Ya. Mereka luar biasa semua. Besok ini yang terakhir, Dream. Tentang Dream Program. Oke, sebelum kita tutup pembahasan ini, ada dari Kak Rina, alhamdulillah, terima kasih sudah membantu menjelaskan. Tadi ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah kata atau susunan kalimat bahasa Arab yang indah, namun memiliki arti yang jelas. Nah, itu balaghah.
Ya, style of speech ya. Kayak kita kan gaya bicaranya banyak tuh. Masing-masing, oh Pak Jokowi gaya bicaranya seperti ini. Oh Hana gaya bicaranya seperti ini. Dan Al-Quran punya gaya bicara sendiri. Itu balaghah ya. Nah itu. Terima kasih Kak Rina penjelasannya. Dan ini membahas hal yang sama ya. Masya Allah. Al-Quran sudah lebih canggih, dikunci oleh Allah. Teknologi manusia namanya blockchain. Ustaz Iya Maman tuh pasti Kak. udah tahu. Makanya saya kaget loh materinya hari ini yang saya coba diskusin. Itu kerasa banget sih Kak, karena kan mungkin kita apalagi saya non Arab ya gitu. Kerasa Iya. banget memang sangat matematika gitu loh. Saya kan orangnya logis ya. Jadi kerasa banget matematika itu kerasa banget gitu. Nah, itu yang Sama idem. karena Kayaknya banyak sih yang related sama Kak nah, Laksmi ya. iya. Nah, karena kan sempat bukan meragukan Quran sih, tapi saya sempat bertanya-tanya kan dulu waktu kecil guru agama sering ngomong ya, Quran tuh dijaga sama Allah gitu kan, nggak akan ada yang bisa mengganti gitu. Nah, saya tuh orangnya tuh selalu mempertanyakan. Jadi saya mikir, kenapa kok bisa nggak diganti manusia gitu kan? Maksudnya bukan ragu di Qurannya, bukan diragu isinya, tapi kenapanya. Nah, itu makin belajar ke sini tuh memang makin sadar, oh iya emang sudah dikunci gitu loh dengan segala pengkodeannya itu gitu. Keren banget lah Nah pokoknya iya Kak. betul. Uh-uh. Masya Allah. Nah iya. Tuh. Pertanyaan yang sangat kritis ya. Dari kecil udah ada. Masya Allah. Nah itu dia. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Memberikan sesuatu untuk generasi Al-Quran di Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ke pembahasan yang sebelumnya, kita kemarin luar biasa. Bunda Aminah, ada ya? Nah, ini dia. Udah. Ya. Gimana kemarin? Kalau kita mengidentifikasi kata, yang pertama itu yang udah kita yakini, bukan, yang paling mudah kita kenali dan kita yakini. Ini yang paling mudah dan paling kita yakini apa yang teman-teman tahu di sini? Him. Him. Him, Him. domir. Domir, sudah, sadaqallah. Domir. Tinggal kulubi. Nah, ini dia. Kulubi, kita lihat di sini him. Him ini sepupu. Him sepupu, bisa nasab atau jar. Oke. Kita lihat di sini. Oh, ini tidak ada tanwin, diikuti jar. Apakah ini mudhof-mudhof ilaih ya? Seperti itu. Bisa jadi mudhof-mudhof ilaih memenuhi syarat semua. Tidak ada al, tidak ada tanwin, diikuti jar. Pertanyaannya, kalau dia mudhof dan mudhof ilaih, dua-duanya pasti ism. Ya kan? Kalau dia ism, defaultnya ism itu adalah tebal. Tebal, dan dia harus rofa. Tebal, harus rofa. Kalau dia jar, dia harus ada alasan kenapa dia jar. Kalau dia nasab, dia harus ada alasan kenapa dia nasab. Kalau dia tipis, kenapa dia tipis? Nah, sekarang tadi tipis. Kenapa dia tipis? Mudhof. Oke, sudah terjawab. Sekarang kenapa dia kok jar? Kita lihat sebelumnya. Oh, ada ala. Ala ini harf jar, makanya dia jar. Oke. Ana rasa di situ kita sudah bisa sudah menjawab pertanyaan teman-teman, ya. Karena ada ala, dia makanya jar statusnya. Oh, kalau belum yakin juga, ala itu harf jar. Harf jar hanya menginfeksi ism. Dia tidak menginfeksi selain ism. Kemudian juga dia orangnya itu setia. Harf jar itu
tidak bisa dipisahkan dari korbannya. Harus deket-deket kamu ya gitu. Kalau jauh nanti tidak bisa lagi menginfeksi kan kayak COVID. Kayak COVID kan harus deket dulu baru terinfeksi. Nah itu. Jadi apa artinya? Setelah harf jar itu mesti isem. Karena dia tidak bisa berjauhan. Inilah pembuktian bahwa kulubi ini isem. Setelah harf jar mesti isem. Tidak bisa dia fi'il. Kalau kita pisahkan seperti ini, kulu. Ini kulu ini sebelumnya ada ala. Harusnya dia jar. Kuli harusnya gitu ya. Ya. Tapi tidak. Nah, karena itu dia tidak bisa kulu. Karena diawali dengan ala ini tadi. Setelah ala harus jar. Kulu bukan jar. Makanya itu bukan kulu, tapi kulu bi. Oh ya, oke Kak. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kulu bi. Dapat tambahan ilmu dari Kak Laksmi. Alhamdulillah. Itu dia. Oke ya, teman-teman. Jadi ini kulu bi, bukan kulu dan bi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kulu bihim? Enggak, Kak, udah jelas kalau saya. Yang lain? Udah, alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Jadi kita melihat ini, teman-teman, mengidentifikasi kata, kita harus lihat keliling. Ada nggak yang mempengaruhi dia, gitu ya? Seperti itu. Harus lihat kiri kanan, kalau enggak nanti bisa ketak-ketak. Ya. Ulu bihim, dua-duanya ini adalah isem. Oke, udah kurang dari 1 menit. Insya Allah kita sambung besok. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Hana. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Sama-sama semuanya. Yap. Masih ada waktunya.